Clifford Geertz adalah seorang antropolog budaya asal Amerika Serikat yang terkenal atas kontribusinya dalam bidang antropologi, simbolik, dan interpretatif. Ia lahir di San Francisco dan menerima gelar sarjana dari Antioch College, kemudian melanjutkan studi antropologi di Universitas Harvard. Geertz memiliki pengaruh besar dalam studi tentang budaya melalui pendekatan yang menekankan pentingnya simbol dan makna dalam kehidupan sosial manusia. Karya Clifford Geertz yang paling terkenal adalah The Interpretation of Cultures pada tahun 1973 dengan memperkenalkan konsep thick description atau deskripsi tebal. Dalam konsep ini, Geertz menyatakan bahwa untuk memahami budaya secara mendalam, seorang peneliti harus menggali makna simbolik dari tindakan dan perilaku yang ada di dalam masyarakat tersebut. Bukan hanya mengamati permukaannya saja, ia banyak melakukan penelitian di Indonesia, terutama di Bali dan Jawa, serta juga di Maroko. Salah satu studi etnografi yang terkenal adalah tentang semua ayam di Bali, yang Geertz gunakan untuk menggambarkan bagaimana budaya lokal bisa dipahami lewat praktik-praktik simbolik. Karya Geertz ini juga dianggap memperkaya cara pandang antropologi dan membuka jalan bagi metode kualitatif yang lebih mendalam dan interpretatif dalam studi budaya. Clifford Geertz memberikan kontribusi utama dalam antropologi melalui media pendekatan interpretatif dan simbolik. Geertz menjadi pelopor dalam pendekatan interpretatif dalam antropologi yang menekankan pentingnya memahami makna simbolik di balik tindakan praktik dan kepercayaan sosial. Bagi Geertz, budaya adalah jaminan makna yang dijalin oleh masyarakat dan tugas antropolog adalah menafsirkannya. Clifford Geertz memperkenalkan konsep thick description atau deskripsi tebal yang berarti mempelajari tindakan dalam konteksnya yang luas untuk memahami makna yang lebih mendalam. Konsep ini tidak hanya mendeskripsikan apa yang orang lakukan, tetapi juga menginterpretasikan alasan, tujuan, dan makna di balik tindakan. Dalam esai terkenalnya di Play Notes on the Balinese Conflict tahun 1972, Geertz menggunakan praktik sabung ayam di Bali sebagai contoh untuk menunjukkan bahwa sebagaimana sebuah tradisi lokal dapat merefleksikan ketegangan sosial, hierarki, dan nilai-nilai. Ini juga menjadi salah satu contoh klasik sebagaimana simbol dan praktik dapat mencerminkan struktur sosial masyarakat. Melalui penelitian di Indonesia dan Maroko, Geertz mengembangkan pandangan bahwa agama adalah sistem simbol yang membantu manusia mengatasi masalah eksistensial. Ia juga memandang agama sebagai peta makna yang memberikan rasa aman, pemahaman, dan stabilitas bagi individu dan Pemikiran Geertz tidak hanya berdampak pada antropologi, tetapi juga pada sosiologi, studi agama, dan kajian budaya. Pendekatannya yang interpretatif mendorong studi-studi kualitatif yang lebih mendalam dan kaya makna, berfokus pada pengalaman subjektif dan pemahaman simbolis. Karya Geertz ini kemudian mengubah cara pandang terhadap budaya sebagai teks yang dapat dibaca dan ditafsirkan, sehingga membuka jalan bagi berbagai penelitian kualitatif dan pendekatan multidisipliner dalam memahami kehidupan sosial manusia. Cara antropologi interpretatif yang dipelopori oleh Clifford Geertz. Ia adalah antropolog yang lebih tendens pada interpretasi. Karena itu, beberapa karyanya banyak berkaitan dengan pembahasan interpretasi. Geertz berpandangan bahwa budaya bersifat semiotis, oleh karena itu dibutuhkan interpretasi untuk memahaminya. Kajian antropologis dalam perspektif Geertz bersifat interpretatif sebab peneliti hanya mampu pada tataran tafsir saja. Bahkan tafsir terhadap budaya tersebut hanyalah tafsir atas tafsir saja yang sudah ada. Karena itu, semua budaya bergantung pada tanda-tanda yang ditafsirkan oleh peneliti. Dan peneliti harus mampu menginterpretasikan dengan bagus. Namun, penafsiran tersebut tidak lepas dari konsep etik emik penelitian. Jika etik dan emik dipenuhi dengan bagus, peneliti adalah sosok antropolog yang bagus. Teori antropologi interpretatif yang dipelopori Geertz merupakan terobosan baru dalam menghadapi krisis metodologi dalam ilmu-ilmu sosial ataupun dalam ilmu-ilmu antropologi yang sebelumnya memang jarang mengetengahkan interpretasi dalam dunia ilmu sosial. Tentunya teori antropologi Geertz ini memang langsung memfokuskan pada interpretasi antropologis.
Karena itu, kajian-kajian Gartz banyak yang menyoroti baik yang pro ataupun yang kontra. Pada satu sisi, kajian Gartz mengarah pada pandangan budaya sebagai tanda. Karena itu, harus diinterpretasikan agar dapat ditemukan makna yang esensial. Pada sisi lain, interpretasi tiap peneliti berbeda, karena itu akan menghasilkan kajian yang berbeda pula. Salah satu penelitian Gartz yang berkaitan dengan antropologi interpretatif adalah sabung ayam di Bali. Gartz sebagai seorang antropolog mengintegrasikan bahwa manusia Bali melalui sabung ayam merepresentasikan pandangan kekerasan, daya tarik kekerasan, kebosanan binatang, narsisme jantan, lawan judi, persaingan status, kegairahan, massa, dan korban darah. Dalam pandangan ini, semua budaya istilah menampilkan pandangan dunia yang berbeda. Oleh karena itu, untuk interpretasi yang dalam dibutuhkan bakat dan gaya analisis yang tinggi, sehingga bisa menghasilkan temuan yang lebih tinggi pula. Kajian antropologi interpretatif Gartz bukan hanya melenggang dengan nama besar antropologi dalam perspektif interpretasi, tetapi juga mendapatkan kritik, salah satunya adalah Densin. Densin mengungkapkan bahwa Gartz terkategorikan dalam tipe pure interpretation, artinya interpretasi yang lebih bertujuan untuk menentukan makna persoalan sosial budaya, yakni upaya pemburuan makna melalui interpretasi sosial, berbeda dengan tipe yang kedua yaitu interpretative evolution. Peneliti pesanan yang membuat kebijakan tertentu dan atau ingin merekomendasikan sesuatu yang bersifat pragmatik. Karena itu, Densin lebih mengedepankan interpretative evolution daripada pure evolution dalam kajian antropologinya. Pendekatan interpretatif yang diperkenalkan oleh Clifford Geertz tetap sangat relevan di era kontemporer, terutama dalam konteks globalisasi dan perubahan budaya yang cepat. Dalam dunia yang semakin terhubung, pemahaman tentang bagaimana individu dan kelompok menafsirkan budaya mereka sendiri menjadi sangat penting. Geertz mengajukan bahwa budaya adalah jaring-jaring makna yang dibangun oleh manusia, dan untuk memahami perilaku serta praktik budaya, peneliti perlu melakukan thick description atau deskripsi yang lebih mendalam mengenai konteks sosial dan simbol. Dari tindakan tersebut, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna di balik praktik budaya yang tampaknya sederhana seperti ritual keagamaan atau tradisi lengkap, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang identitas dan nilai-nilai yang masyarakat anut. Dalam konteks globalisasi di mana interaksi antara budaya semakin intensif, pendekatan Geertz membantu kita memahami bagaimana budaya tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal, tetapi juga oleh dinamika internal. Misalnya, penelitian tentang bagaimana komunitas lokal mempertahankan identitas budaya mereka di tengah arus modernisasi, menunjukkan bahwa praktik-praktik tradisional seringkali diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan kontemporer. Geertz juga menekankan bahwa pentingnya memahami agama sebagai bagian integral dari kebudayaan yang mencerminkan nilai-nilai dan pandangan hidup masyarakat. Dengan demikian, pendekatan interpretatif memberikan kerangka kerja yang berguna untuk menganalisis sebagaimana agama berfungsi dalam konteks sosial dan bagaimana ia berinteraksi dengan elemen-elemen budaya lainnya. Namun, meskipun pendekatan ini telah memberikan kontribusi besar terhadap pemahaman kita tentang budaya dan agama, kritik terhadap Geertz juga muncul. Beberapa kritikus berpendapat bahwa definisi kebudayaan Geertz ini cenderung mengabaikan aspek-aspek kekuasaan dan struktur sosial yang lebih luas. Misalnya, kritik dari Azad yang menunjukkan bahwa pendekatannya seringkali menciptakan jurang antara sistem kebudayaan dan realitas sosial, sehingga mengabaikan bagaimana simbol-simbol budaya dipengaruhi oleh kondisi sosial dan politik. Meskipun demikian, kritik ini justru membuka ruang bagi pengembangan teori-teori baru yang lebih komprehensif dalam studi antropologi. Secara keseluruhan, relevansi pendekatan Geertz di era kontemporer terletak pada kemampuannya untuk memberikan alat analisis yang mendalam terhadap kompleksitas kehidupan manusia dalam konteks budaya yang terus berubah, dengan menekankan pentingnya interpretasi dan konteks dalam studi budaya. Geertz telah membantu menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dinamika sosial dengan lebih efektif.
Pendekatannya tidak hanya memperkaya kajian-kajian antropologi, tetapi juga memberikan wawasan berharga bagi disiplin ilmu sosial lainnya dalam memahami interaksi antara budaya, agama, dan masyarakat di dunia modern saat ini. Meskipun Clifford Geertz mendapatkan banyak pujian atas kontribusinya dalam bidang antropologi, pendekatannya juga tidak lepas dari kritik yang signifikan. Salah satu kritik utama adalah dari Talal Azad, seorang antropolog terkemuka yang menyoroti bahwa fokus Geertz pada interpretasi dapat mengabaikan struktur sosial dan kekuatan politik yang lebih luas yang mempengaruhi budaya. Azad berpendapat bahwa pendekatan Geertz cenderung bersifat universal dan mencerminkan pandangan masyarakat Barat sehingga kurang memperhatikan konteks lokal dan dinamika kekuasaan yang membentuk praktik keagamaan. Dalam pandangannya, agama tidak dipahami sebagai entitas yang terpisah dari konteks sosial dan historisnya. Sebaliknya, agama harus dilihat dari bagian integral dari struktur kekuasaan dan hubungan sosial yang lebih luas. Kritik lain terhadap Geertz adalah bahwa ia terlalu menekankan pencarian makna di balik simbol-simbol budaya tanpa mempertimbangkan bagaimana proses diskusi dan kekuasaan membentuk makna tersebut. Azad juga menunjukkan bahwa simbol-simbol agama tidak memiliki makna pada konteks sosial dan politik yang ada. Dalam hal ini, pendekatan Geertz dianggap menciptakan jurang pemisah antara sistem kebudayaan dan realitas sosial, sehingga mengabaikan interaksi timbal balik antara keduanya. Simbol-simbol budaya dan agama tidak hanya mencerminkan nilai-nilai masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang lebih luas. Lebih jauh lagi, kritik terhadap Geertz juga menyentuh pandangannya mengenai pemisahan antara domain agama dengan domain politik, hukum, dan sains. Azad berargumen bahwa pendekatan dikotomis seperti ini adalah tipikal cara pandang Barat modern yang sekuler dan liberal. Dalam banyak kasus, fenomena seperti Islam politik seringkali dibaca sebagai kepentingan politik yang terselubung dalam agama. Namun kenyataannya adalah bahwa agama dan politik seringkali saling terkait satu sama lain dalam kompleks budaya tertentu. Sebagai respon terhadap kritik ini, beberapa antropolog mulai mengembangkan konsep praktik yang menekankan hubungan antara struktur sosial dan tindakan individu. Pierre Bourdieu memperkenalkan ide-ide tentang habitus dan kapital sosial untuk menjelaskan bagaimana individu beroperasi dalam konteks sosial mereka. Konsep ini menekankan bahwa praktik sosial tidak hanya dipengaruhi oleh struktur tetapi juga dapat dipengaruhi oleh struktur sendiri. Dengan pendekatan ini, pemahaman tentang budaya menjadi lebih dinamis dan memperhitungkan interaksi kompleks antara individu dan konteks sosial. Di samping itu, kritik terhadap Geertz juga membuka ruang untuk perdebatan lebih lanjut mengenai metodologi dalam antropologi. Beberapa peneliti berargumen bahwa meskipun interpretasi sangat penting dalam memahami budaya, kebutuhan untuk mengintegrasikan analisis struktural ke dalam penelitian kualitatif, hal ini akan memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi praktik budaya serta bagaimana individu menafsirkan pengalaman mereka secara keseluruhan. Praktik terhadap pendekatan Geertz memberikan wawasan penting tentang batasan-batasan dalam analisis budaya. Meskipun kontribusinya dalam pengembangan antropologi interpretatif sangat signifikan, penting untuk terus mengeksplorasi bagaimana konteks sosial dan politik membentuk pengalaman manusia serta simbol-simbol budaya dengan mempertimbangkan interaksi ini. Penelitian antropologi dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika budaya di era kontemporer. Clifford Geertz, seorang antropolog budaya terkemuka yang dikenal dengan pendekatannya yang interpretatif dalam memahami budaya yang seringkali mendapat kritik dari kalangan akademis. Beberapa kritik yang dihadapi Geertz misalnya adalah bahwa pendekatannya dianggap terlalu subjektif dan kurang sistematis secara ilmiah. Kritik lainnya adalah bahwa penelitiannya cenderung tergantung kepada simbol-simbol yang ia interpretasikan secara bebas dan berpotensi kurang objektif
Menanggapi kritik tersebut, Gertz umumnya mempertahankan pendekatannya dan berpendapat bahwa pemahaman budaya memang tidak dapat sepenuhnya objektif. Baginya, budaya adalah sistem makna yang kompleks yang hanya bisa dipahami dengan cara mendekati pemahaman atau tik deskripsi. Daripada mengukurnya secara kuantitatif atau struktural, ia juga berargumen bahwa antropologi bukan sekadar ilmu yang mencari aturan umum, melainkan disiplin yang mencari pemahaman tentang pengalaman hidup manusia dalam konteks budaya tertentu. Gertz meyakini bahwa keterlibatan interpretatif sangat penting dalam menggambarkan realitas sosial dan memperkaya pemahaman kita tentang makna di balik perilaku sosial. Meskipun demikian, ia menyadari batas-batas pendekatannya dan mengakui bahwa interpretasinya tidak selalu dapat dianggap mutlak atau universal. Selain itu, mempertahankan pendekatannya, Gertz juga menekankan bahwa interpretasi budaya tidak dimaksudkan untuk menghasilkan kesimpulan yang sepenuhnya objektif atau generalisasi universal. Dalam pandangannya, makna sosial sangat kontekstual dan terkait erat dengan pengalaman spesifik suatu kelompok masyarakat. Gertz juga percaya bahwa tugas antropologi adalah memahami kompleksitas makna tersebut, bukan memaksakan struktur atau aturan umum. Gertz juga sering mengkritik pendekatan positivis dalam antropologi yang cenderung mengutamakan data kuantitatif dan pengukuran objektif. Ia berpendapat bahwa pendekatan positivis seringkali gagal menangkap nuansa dan makna yang mendalam dari simbol-simbol budaya. Baginya, metode interpretatif adalah cara untuk memberikan suara kepada budaya itu sendiri dan memahami bagaimana anggota masyarakat memberi makna terhadap kehidupan mereka. Selain itu, Gertz juga menunjukkan bahwa subjektivitas dalam penelitian antropologi adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari karena antropolog membawa pengalaman dan perspektif pribadinya sendiri. Dia percaya bahwa daripada mencoba untuk menjadi objektif sepenuhnya, lebih baik antropolog secara ekspresif mengakui sudut pandangnya dan berusaha untuk memahami serta merefleksikan pengaruhnya dalam komunikasi, meskipun mengakui bahwa pendapatannya interpretatif memiliki keterbatasan dan bergantung pada pemahaman peneliti. Gertz berpendapat bahwa interpretasi yang kaya atau thick description bisa memberikan wawasan yang lebih dalam tentang pola perilaku dalam kehidupan sosial dan kelompok. Baginya, interpretasi budaya adalah upaya untuk mendekati realitas melalui makna meski tidak mungkin mencapai pemahaman dan sepenuhnya komprehensif. Secara keseluruhan, Gertz menanggapi kritik terhadap pendekatannya dengan sikap yang cukup terbuka namun tetap tegas. Dia mengakui bahwa setiap metode yang memiliki keterbatasan. Dia juga percaya bahwa pendekatan interpretatifnya adalah cara yang sah dan bermanfaat untuk memahami makna dan simbol yang mendalam dalam budaya manusia. Melalui deskripsi yang tebal, Gertz berharap dapat memberikan wawasan yang kaya dan terdalam mengenai cara manusia terbentuk dan dipengaruhi oleh budaya mereka sendiri. Responnya mencerminkan keyakinan bahwa antropologi adalah disiplin ilmu yang unik dan memerlukan metode khusus yang sesuai dengan pemahaman individu. Demikianlah video yang dapat saya sajikan, di mana menurut Clifford Geertz, kebudayaan adalah cara manusia memberi makna pada hidup mereka melalui simbol-simbol topik sosial yang kompleks dengan pendekatan interpretatif. Geertz mengajarkan bahwa untuk benar-benar memahami sesuatu kebudayaan, kita tidak hanya sekadar mencatat fakta-fakta atau ritual-ritual, tetapi juga menggali makna di balik setiap tindakan. Melalui konsep thick description atau deskripsi tebal, Geertz menekankan bahwa kita harus melihat kebudayaan sebagai teks yang perlu ditafsirkan seperti sebuah cerita yang tersusun dari simbol keyakinan dan tindakan. Kebudayaan bukanlah sesuatu yang statis, ia hidup bernapas dan berubah-ubah seiring waktu. Pendekatan Geertz ini menantang kita untuk lebih peka dan empati dalam melihat cara hidup orang lain. Dalam dunia yang semakin global dan terhubung seperti sekarang, memahami makna di balik budaya-budaya yang berbeda menjadi lebih penting daripada sebelumnya. Geertz mengingatkan kita bahwa setiap tindakan, bahkan yang tampak sederhana sekalipun, membawa makna yang dalam bagi orang-orang yang melakukannya. Pada akhirnya, teori Clifford Geertz mengajak kita untuk tidak sekadar menjadi penonton, tetapi juga penafsir yang berusaha memahami beragam cara manusia menjalani hidupnya. Kebudayaan bukanlah sekadar warisan, tetapi juga merupakan proses yang terus berkembang dan diperuntukkan. Semoga pemikiran dari Geertz ini menginspirasi kita untuk lebih menghargai keragaman budaya dan sekitarnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa.